Tuliskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Anak ibu guru, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini, yang harus kita lakukan, Misalnya, anak ibu guru lagi main balok. Habis main balok kita harus ngapain? Membereskan, itu namanya bertanggung jawab. Kita masukkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. 1. Bertanggung jawab. Yang kedua, siapa bisa? Ya, Lauren. Bertanggung jawab sudah ibu guru buat. Yang kedua, Noah. Sabar menunggu giliran. Oke, terima kasih. Sabar menunggu. Yang ketiga, Nugra. Kebersihan kelas. Menjaga kebersihan. Kalau kelas kita bersih, senang apa enggak? Menjaga kebersihan. Yang keempat, kakak. Apa? Sabar menunggu giliran sudah. Apa lagi? Bertanggung jawab sudah. Apa lagi? Membereskan Lego sudah. Namanya bertanggung jawab. Kalau kita pukul-pukul teman boleh? Oh, enggak, itu apa ya namanya? Saling menyayangi. Ya, saling menyayangi dan menghormati. Sebelum masuk kelas, anak ibu guru ngapain? Berbaris sebelum masuk kelas. Nah, oke, ada 5 keyakinan kelasnya. Maaf Alea boleh duduk. Ya. Dan kita lihat yang pertama, bertanggung jawab. Kalau anak ibu guru habis main, habis baca buku, diletakkan di tempatnya. Yang kedua, sabar menunggu giliran. Anak ibu guru boleh berebut, berbondong-bondong sama-sama. Enggak, jadi berbaris. 3. Menjaga kebersihan kelas. Boleh kita habis meraut, ditaruh rautannya di meja. Di mana kita buang? Di tempat sampah. Yang keempat, saling menyayangi dan menghormati. Boleh pukul-pukul teman. Boleh injak-injak kaki teman. Enggak, temannya harus disayangi. Yang kelima, berbaris masuk kelas.
Lauren sudah siap? Boleh dirapikan itu Bang guntingnya Bang. Nah Ibu Guru, tadi kita sudah merancang keyakinan kelas kita. Yang pertama apa tadi sebelum masuk kelas ngapain? Berbaris. Siapa yang mau tempel? Uni. Pokoknya sini. Terima kasih Uni. Yang kedua, kalau kita habis makan ngapain? Dibersihin. Tidak boleh membuang Sembarangan. sampah sembarangan. Aisyah. Oke. Kalau kita mau mengambil sesuatu boleh rame-rame. Apa namanya? Sabar menunggu. Nuha. Oke. Boleh kita tinju-tinju kawan? Apa namanya? Saling menyayangi Nugra. Nih. Oke, terima kasih ya Bang. Kalau ada teman jatuh, saling tolong menolong. Yuna. Oke. Nah, habis main ngapain? Bertanggung jawab. Azami. Sistem tadi. Felicia. Yang terakhir, Ajami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang sederhana ini. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman yang tidak berpendidikan kepada zaman yang lebih baik yang dapat kita rasakan perubahannya pada saat sekarang ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru semuanya karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbagi kisah untuk aksi nyata dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita memasuki modul ini dalam membagi materi, kita akan melakukan ice breaking dulu, yaitu biar otak-otak kita nih agak renggang sedikit. Ya,
Diharapkan kepada teman-teman boleh berdiri untuk melakukannya. Jangan malu untuk berjoget ya ibu-ibu, karena anak kita sudah pulang. Ya, ibu-ibu boleh mengikuti ininya, gerakannya. Ayo ibu-ibu. Lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Gimana ibu-ibu, sudah agak meregangkan badan? Nah, kita ada ice breaking satu lagi. Tapi ice breakingnya agak mengasah otak. Mengasah otak ya. Pikirkan ya ibu-ibu, yaitu tentang clue-nya bumi ini bulat. Bumi ini bulat. Ingat ya, bumi ini bulat. 1 tambah 8 sama dengan 2. 1 tambah 8 sama dengan 2. 2 ditambah 6 sama dengan 1. Berapa 8 tambah 8 sama dengan clue-nya? 0. Ada lagi yang lain berpendapat? Ingat, bumi itu bulat. 1 tambah 8 sama dengan 2. Berapa tadi? 2 ditambah 6 sama dengan 1. 8 tambah 8 sama dengan 0. Ibu 0 1. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Ingat, bumi itu bulat. Clue-nya. Bu Cici, Bu Dian, Bu Nelly. Bumi itu bulat. Oke, kita aplaus dulu. Berapa Bu Dian? 0, sama. Berarti bumi itu bulat. Pertanyaan kedua, sama ya, clue-nya masih 8 tambah 8. Tadi kan soalnya 8 tambah 8. Berarti 8 ditambah 3 sama dengan 2. 10 ditambah 2 sama dengan 1.
berapa 6 ditambah 8? Sama dengan. Cluenya sama. Ibu guru matematik. 6 ditambah 8 sama dengan. Cluenya bumi itu bulat. 1. 1. Jam berapa tadi? 1 ditambah 10 sama dengan 1. 2 ditambah 9 sama dengan 1 juga. 10 ditambah 1 sama dengan 1. Kalau yang tadi 8 tambah 8 0. Ada lagi pendapat lain? 1. Kalau misalnya 8 ditambah 6 sama dengan 1. Coba Bu Nelly. Ayo. 1. Nah, logikanya 0 itu bumi itu bulat. Soalnya 10 ditambah 1 sama dengan 1. Betul, karena nolnya 1. 8 tambah 6 jawabannya 1 juga. Kenapa 1? Bumi itu bulat. 8 ada berapa nolnya ibu-ibu? 2 ditambah 6. Nolnya 6 berapa? 3. Berarti 8 ditambah 8 sama dengan 4. Karena nolnya 4. Berarti 8 nolnya 2. 6 nolnya 1. Sekarang 1. Itu 3 lah. Kalau 8 ditambah 6 3, dia 8 tambah 8. 2 tambah 1. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah ibu-ibu, sepertinya otak kita sudah tegang dengan kendor gitu ya. Kita mulai dengan karena cluenya bumi itu bulat. Ya, kita masuk kepada materi, yaitu di sini dalam modul 1.4 yaitu tentang membudayakan disiplin positif kepada anak didik. Bawahnya ya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan kita di sini membahas modul ini yaitu menjelaskan makna kontrol yang telah kita buat, dan menurut teori kontrol Dr. William yaitu bahwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Sebenarnya ibu-ibu, kita dalam pembelajaran sebenarnya kita telah menerapkan keyakinan kelas, cuma kita baru mengetahui namanya. Seperti peraturan yang kita ajarkan kepada anak itu sebenarnya kita sudah melakukannya, tetapi kita baru mengetahuinya. Seperti kita anak baru datang, kita sambut, bersalaman, disuruh mengucap salam, itu namanya kita memberdayakan budaya positif. Kalau keyakinan kelas yaitu itu kita keyakinan yang kita buat di kelas disepakati antara guru dan anak yang akan dilaksanakan anak untuk kedepannya. Misalnya saat anak keluar minta izin untuk ke WC, itu anak akan mengambil sendal. Saat mengambil itu sebelumnya kita akan mengatakan kepada anak ibu guru, maaf sayang, anak ibu guru habis ke WC, sendalnya di mana taruh? Berarti kita kan mengajarkan anak bertanggung jawab seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan halnya peraturan-peraturan gitu, tapi kita merubah namanya ke arah yang lebih positif karena peraturan itu identik dengan suatu hal yang
sedikit negatif yang dimaknai, berarti kalau dia melanggar berarti ada hukumannya. Sementara kita tahu pembelajaran di TK untuk anak usia dini kita tidak memberlakukan hukuman, tetapi lebih ke mengarahkan, memberikan masukan arah-arah positif atau memberikan motivasi kepada anak. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ketiga, restitusi 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru mempunyai 5 posisi kontrol, ibu guru semuanya. Yang pertama itu posisi kontrol manajer. Yang pertama itu, sebentar, dilihat catatannya. Kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang penghukum itu misalkan kita ke anak melanggar aturan yang kita buat, keyakinan yang kita buat. Contoh, anak misalnya terlambat upacara bendera, setengah jam baru nyampe. Kamu itu keliling lapangan 7 kali, itu adalah hukuman. Hukuman itu bersifat sementara tetapi menyakitkan, karena kan anak disuruh baru udah datang pagi, udah berkeringat, baru masuk kelas, kayak gitu kan. Yang kedua yaitu rasa bersalah. Misal anak membuat kesalahan, kita mengiba kepada anak. Itulah Cici, terlambat terus, gak kasihan sama ibu guru. Karena kita, ibu guru jadi kena marah, jadi anak itu terbebani. Itu yang dimaksud dengan rasa bersalah, membuat anak rasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Guru itu sebagai seorang teman di mana dia mendampingi, mengarahkan. Oh iya, anak guru bagus kalau kita di anak usia dini, ruang lingkup kita ya teman-teman. Karena teman itu ya seperti kita ke teman, kita kan di posisi orang tua, kita juga ada sebagai teman anak, mendengarkan dia curhat, seperti itu. Yang ketiga yang keempat yaitu pemantau. Kita cuma melihat tapi tidak memberikan reaksi apa-apa. Udah tahu si B salah, dilihat aja. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nah itu pemantau. Yang kelima itu manajer, di mana posisi ini sebenarnya yang paling tinggi. Dalam kita membuat pembelajaran, kita harus memiliki posisi manajer. Sebenarnya kita di anak usia dini kita melakukannya. Karena kenapa kita bisa dikatakan melakukannya? Saat anak melakukan salah, yang namanya anak usia dini kisaran 5 sampai 7 tahun. Setahu saya belum pernah melihat seorang guru TK yang mengatakan, kamu, pokoknya dengan melabeli anak misalnya. Tetapi pasti kita mengatakan kepada sini, kita panggil dua-duanya, misalnya mereka bersalah, pasti kita tanya, abang tadi ngapain? Saya gini-gini bu. Iya begitu. Maksudnya kita dudukkan suatu permasalahan, kita cari solusinya bersama-sama, lalu kita menengahi. Itulah posisi manajer, mendengarkan satu arah, dua arah, yang ini dengan yang itu, tetapi mencari solusi, tidak langsung menghukum kayak gitu. Nah sebenarnya kita di TK alhamdulillahnya sudah melaksanakan itu, tetapi kita baru mengetahui itu posisinya, posisi 5 kontrol guru tadi. Jadi itu kalau yang segitiga restitusi sama. Jadi kita saat anak melakukan masalah, kita akan bertanya, mencari permasalahannya terlebih dahulu, baru nanti kita mencari titik keluar atau jalan keluarnya.
Nah, nih. Dian Gonsen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Oh, azan ya ibu-ibu, kita tunggu sebentar ya. Itu di Diana Gonsen ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, di mana yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini tingkat terendah motivasi yang dilakukan oleh manusia, di mana apabila itu terjadi, mereka menghindari permasalahan yang muncul secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yaitu di mana orang berperilaku dan berpendapat sebagai imbalan. Dia melakukan sesuatu itu berarti ada imbalan yang diterimanya, seperti itu teman-teman. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini sama dengan kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Makanya kita mendapatkan motivasi internal. Kalau motivasi internal itu kan dalam diri. Mengapa kita pergi sekolah harus pagi, mengapa datang harus tepat waktu. Itu berarti karena kita memiliki motivasi dalam diri kita untuk sesuatu hal seperti itu. Kalau motivasi eksternal itu biasanya dukungan dari luar. Misalnya Cici datang pagi-pagi, oh nanti dipuji sama ibu kepala sekolah, berarti itu namanya mengharapkan imbalan. Tapi kalau misalnya Bu Cici datang pagi terus nggak, ini itu misalnya diberikan motivasi lewat teman, berarti motivasi eksternal. Next, bukannya next tadi itu tadi sampai oh tadi nak kan banyak tadi belum yang data yang nilai kebajikan Islam ya. Nah tuh dia kan 3, enggak 3, coba lihat nomor 3-nya, enggak situ, tunggu dulu tanggapan dari enggak, next aja dulu, next ini aja, next. Ya, seperti ini teman-teman, ini adalah 5 posisi kontrol yang dibilang tadi. Ini yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Misalnya Fajri itu sebenarnya tidak menyukai diatur. Kan anak itu ada yang tipikal ketika guru melarang dia mau, tetapi ketika guru mengatakan ini tapi tidak dengan penjelasan, maka A kata ibu guru, B yang dilakukan, seperti itu. Jadi dia walaupun sebenarnya dia melawan, tetapi dia mengizinkan dirinya untuk menerima sesuatu hal, berarti dia memilih mengontrol dirinya. Yang kedua yaitu penguatan positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya kalau hak untuk memaksa lebih ke arah negatif, tetapi kalau misalnya kita membangun budaya positif untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi, sebenarnya boleh untuk dipaksa biar menjadi kebiasaan. Lanjut.
lanjut. Coba lihat yang dua, yang mana tadi Bim? Yang peta-peta ya tadi. Suruh cek 8, nggak usah diklik nilai-nilai, itu nilai-nilai kebajikan. Oh, cek lagi 9. Ya, di sini kita akan melihat nilai-nilai kebajikan apa saja yang pernah ada. Itu ini berdasarkan profil Pancasila. Profil Pancasila itu ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Klik yang bulat di sampingnya tuh aja Bu. Nah, ayo itu boleh. Kalau misalnya IBO Primary Years Program itu menetapkan sikap murid kepada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Yang selanjutnya 9 pilar karakter. Waktu saya di Aceh kami menerapkan pembelajaran ini 9 karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, nak sentrum, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan, baik, rendah hati dan toleransi. Dan sampai kepada the future project, proyek nilai-nilai kebajikan. Itu adalah beberapa contoh nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada anak murid. Cuman dalam pendidikan kita sekarang sesuai dengan kurikulum dan telah disahkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Bapak Nadiem, yaitu kita menggunakan profil pelajar Pancasila, di mana keenam nilai kebajikan tadi harus dimiliki seorang anak untuk mencapai profil Pancasila. Lanjut yang kotak selanjutnya. Ini nilai kebajikan yang ada di dalam di dalam diri kita. Kembali yang course. Lanjut. Ya, tuh. Selanjutnya yaitu kita membicarakan tentang keyakinan kelas. Seperti yang telah dibahas tadi, keyakinan kelas kita itu tujuannya untuk nomor 2. Keyakinan kelas itu tujuannya untuk kita dan anak melakukan suatu kesepakatan yang kita ambil ruang lingkupnya kelas. Seperti contoh pertanyaan berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendaraan motor? Pasti jawaban kita, biar nggak kecelakaan, biar kepalanya tidak terbentur. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat? Pasti jawaban kita untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi di sini kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita? Yaitu seperti disiplin. Kita mempunyai disiplin, kesehatan, keselamatan, bertanggung jawab. Itu ada sebanyak beberapa macam. Peduli, keselamatan, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, dan lain sebagainya. Pembentukan keyakinan sekolah dan di kelas yaitu kita keyakinan kelas bersifat abstrak, di mana peraturan dibuat lebih rinci dan konkret. Yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Misalnya kita umpama anak TK kan datangnya sebelum jam 8 anak hadir. Namun ketika anak melakukan
terlambat datang, itu berarti dia akan melanggar disiplin. Berarti apakah kita menerapkan hukuman kepada anak? Yang ada anak nanti takutnya kalau kita menerapkan hukuman, yang ada anak itu cenderung tidak mau sekolah lagi. Habis itu anak sekolah TK, kalau misalnya rumah jauh kan tidak mungkin dia berjalan. Yang pasti orang tua yang mengantarkan. Anak ibu guru, kenapa terlambat? Papa wak ngantar kakak dulu bu, baru diantar. Kan alasannya seperti itu. Berarti kita lebih ke orang tua. Tapi penerapan disiplin ke anak sebenarnya kalau untuk anak TK untuk datang terlambat itu ke orang tua. Keyakinan kelas ini dibuat semua warga kelas ikut berkontribusi tentang apa saja yang harus kita terapkan. Misalnya tadi setelah bermain apa yang harus dilakukan anak, saat anak kesal kepada temannya apa harus dilakukan. Jadi kita membuatnya dalam bentuk, kalau anak SMP, SMA, SD sudah bisa menulis. Jadi kalau kita sebagai guru TK kita bisa membuatnya dalam bentuk gambar, yang mana itu contohnya ada di kelas saya, itu dimana anak bisa nanti melihat inilah keyakinan kelas yang harus dia terapkan di dalam kelas. Next. Ya, ini prosedurnya. Lanjut ke back to course aja, Win. Yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Itu kebutuhan dasar apa yang kita perlukan di dalam kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia itu yaitu bertahan hidup, merasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Merasa diterima itu misalnya saling menghargai. Misalnya Budian di temannya, di kelompok temannya, dia merasa diasingkan. Kenapa diasingkan? Pasti dia merasa kok saya nggak di ini ya, kok saya kayak itu. Jadi nanti murung. Nanti setelah ditanya kenapa kamu gini, saya ngomong nggak ada didengar ini. Berarti dia butuh pengakuan, butuh penerimaan itu life and belonging, ya, merasa diterima. Yang pertamanya itu bertahan hidup, yang ketiganya penguasaan, power, ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan. Kebebasan itu misalnya anak melakukan sesuatu yang dia sukai. Kalau kebebasan, kalau power itu kekuatan. Win, nanti ajak ya ke pasar. Wiwin tanpa alasan, tanpa apa dia ngikut. Berarti kita punya power untuk mengajak dia seperti itu. Selanjutnya Bu Wiwin. Nah, lanjut. Enggak, lanjut ke course aja Bu Wiwin. Kita lanjut ya teman-teman. Yang kelimanya yaitu 5 posisi kontrol tadi. Sebenarnya sudah kita jelaskan bahwa kesannya kita sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu yang nomor 4 yang di ini kan oleh video. Nggak usah back to course saja. Seperti yang saya bilang tadi, 5 posisi kontrol seorang guru: pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, teman, dan manajer. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, next.
segitiga restitusi ini mempunyai 3 cara dalam menangani masalahnya. Yang pertama itu menstabilitaskan identitas. Ada video ini ya, coba klik sebentar ini. Di pertengahannya ambil Win. Enggak di pertengahan, enggak terus, enggak sampai terus sebelum video ini mulai. Ah, enggak, sebelum Bapak tadi ngomong. Ah ya, lagi sebelumnya. Coba kita saksikan sebentar ya teman-teman cara penanganan segitiga restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Itu bagian mengidentifikasi Kamu identitas. melakukan apa? Ini Ya saya langsung validasi ngatain Eka tindakan. pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu. Nah, yang ini bersangkutan seorang dengan gurunya kelas. menanyakan betul apa Tindakan tidak kamu itu tindakan yang dia kira-kira lakukan. sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu posisi kontrol yang diambil seorang guru itu sebagai manajer, di mana dia dengan anak itu berkata lembut, tidak menuduh, tidak membuat merasa bersalah, tetapi beliau menanyakan apa yang dilakukan, benar atau tidak yang dilakukannya, seperti itu. Lalu guru itu mencari solusi atas tindakan yang dilakukannya kepada temannya. Lanjut Bu Wiwin ke habis ya. Berarti bertukar dengan apa? Dan ditanyakan keyakinan. Iya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebenarnya itu keyakinan kelas sudah kita terapkan, tetapi namanya kita rubah ke arah lebih baik. Nah, ini bentuk segitiga restitusi, di mana itu puncaknya yaitu sebelah kanannya itu validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan apa yang dilakukan anak terhadap temannya. Yang keduanya menanyakan keyakinan, salah atau betulkah yang telah dia lakukan? Apakah efek
dari dia berbuat seperti itu, lalu karena anak mungkin melakukan itu, dia merasa bersalah, menyesal, emosi. Kita sebagai guru itulah menstabilkan identitas. Oh iya, nggak apa-apa. Ibu guru dulu pernah loh kayak gitu juga, tetapi ibu guru langsung minta maaf. Nah, ini segitiga restitusi ini dalam 3 minggu kemarin saya sudah mempraktekkan pembelajaran ini kepada anak kita, di mana ada yang terlambat makan di ayunan, lalu mendorong temannya. Yang namanya anak TK, kita butuh pembimbing. Kita sebagai among, guru itu namanya among, di mana kita menuntun anak untuk lebih baik lagi. Jadi peranan kita di sini dalam untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu, kita harus membudayakan prinsip budaya positif, di mana mulai dari anak datang sampai pembelajarannya dan dalam kelas sampai dia pulang. Bagaimana anak bisa membuat budaya positif itu? Tentu dari kita dulu yang mulai. Ibu guru aja sampahnya masih dibuang di sembarangan, gimana anak muridnya mau meniru seperti itu kan? Ibu guru aja makannya sambil berdiri, gimana anak mengikuti seperti itu. Jadi teman-teman seperjuangan saya semuanya, dalam memberikan modul ini tujuannya agar kita bisa lebih menerapkan lagi budaya-budaya positif kepada anak, membangun karakter anak, dan menjadikan yang insya Allahnya anak nanti dalam proses pembelajarannya itu profilnya profil Pancasila, dimana kita ketahui profil Pancasila itu digadang-gadangkan menjadi anak yang berkarakter kuat, anak yang mencintai dirinya sendiri, merdeka dalam memilih, merdeka dalam berbuat, seperti tujuan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan sebenarnya adalah mencari setinggi-tingginya kebahagiaan sebagai anggota diri sendiri dan anggota masyarakat. Jadi sebenarnya kita cuman fasilitator untuk mengembangkan peranan anak. Jadi kalau misalnya kita di TK, alhamdulillah semua hampir ada kita lakukan untuk menanamkan budaya positif. Cuman kita perlu penguatan dan konsisten dalam melakukan itu semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mau bertanya? Iya, Bu Wiwin boleh. Jadi kata-kata yang itu keyakinan kamu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin. Ingin bertanya kepada Ibu Rifa, kalau misalkan anak kita udah ditegur nih, udah dinasihati nih, udah diinin semua gitu kan, tapi dia masih juga melanggar, masih juga alasannya karena digangguin teman Bu, karena diinin Bu, udah dibilang jangan dorong nak, jangan lempar nak, dia masih juga. Itu gimana Ibu Rifa menanggapi atau memberi solusi kepada anak yang seperti itu? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wiwin. Ini udah ditegur nih, udah dipanggil, udah dinasehati, udah segala macam ya hal positif. Tetapi yang namanya si A mau dikatakan apapun tetap melakukannya. Kita sebagai seorang guru berarti yang kita lakukan adalah pendekatan. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya masalahnya? Kalau misalnya ya awak ditunggu aneh Bu, ini kan nggak mungkin teman itu selalu mendorong dia. Pasti ada alasan seseorang itu melakukan umpan balik seperti itu kan, tapi walaupun misalnya iya kenyataannya seperti itu, kita panggil dua-duanya, tidak satu anak. Anak ibu guru kalau masih aja tiap hari bertengkar, anak ibu guru di sini kita melakukan konsekuensi, bukan hukuman ya teman-teman. Konsekuensi itu lebih ke
apa itu namanya ya, penerapan sesuatu yang membuat dia itu jera, tapi tidak hukuman. Kalau hukuman ibaratnya menyakitkan. Kalau konsekuensi, anak ibu guru mau menyapu kelas tiap pagi kalau misalnya masih ini, anak ibu guru mau membuang sampah ke tempatnya tiap hari. Ini tong sampah ibu guru udah penuh nih yang di dalam, mau membuangnya tiap hari. Jadi kita memberikan konsekuensi yang positif, tetapi tidak duduk waang di siko, tidak boleh keluar kelas, tidak boleh makan. Walaupun kita sebenarnya ada melakukan seperti itu, tapi kita guru TK nggak tega, pasti ujung-ujungnya ambil tempat nasi, ambil ini, tapi tidak benar-benar kita lakukan seperti itu. Mungkin ya, walaupun misalnya Yazid, coba ya, beko nggak boleh makan. Nggak boleh makan, nggak boleh istirahat. Tapi mencari inyo seorang tinggal di kelas, indah makan, nggak mungkin kita nak memberikan dia makan. Ya, cuman gertak ya, gertak kita namanya kalau kita di Minang. Apa ada lagi ibu-ibu? Baiklah, karena tidak ada yang mau bertanya, terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan forum berbagi ini tentang kebudayaan positif. Semoga kita bisa menerapkannya dengan konsisten, yaitu dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang guru, dan semoga kita bisa mencetak anak didik kita sebagai profil pelajar Pancasila, dan semoga saya sebagai pembelajar di Guru Penggerak ini bisa selalu berbagi kepada teman-teman guru yang nanti bisa kita imbaskan ke sekolah kita, agar sekolah kita bisa menjadi lebih baik, dari yang baik ke yang lebih baik. Terima kasih.